بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pekan yang lalu kita telah mempraktekkan tata cara memandikan jenazah, yang mana secara garis besarnya memandikan jenazah itu sama seperti ketika seseorang mandi junub. Dan telah kita terangkan bahwasanya dianjurkan pada saat memandikan jenazah untuk memandikannya minimal 3 kali. Kalau kemudian kita rasa masih kurang bersih, maka boleh dimandikan 5 kali, atau bahkan sampai 7 kali, atau bahkan juga boleh dimandikan sampai 9 kali, sesuai dengan situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi perihal terkait tentang jenazah yang dimandikan. Dan kemarin kita sudah praktekkan terkait tentang tata cara memandikannya. Maka insya Allah ta'ala pada kesempatan siang hari ini kita akan coba mempraktekkan terkait tentang tata cara mengkafani jenazah. Ya, terkait tentang mengkafani jenazah, ya, maka bagi jenazah laki-laki maupun perempuan, sebenarnya sebagian para ulama berpendapat tidak ada perbedaannya. Baik laki-laki maupun perempuan, jenazahnya sama-sama dikafani dengan 3 kain kafan. Walaupun ada sebagian pendapat di antara para ulama akan lebih baiknya kalau jenazahnya wanita, maka dikafani dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu sebanyak 5 lapis kain kafan. Karena semakin banyak kain kafan yang digunakan oleh seorang wanita, maka itu akan semakin bisa menutup auratnya. Dan ada sedikit perbedaan terkait tentang mengkafani jenazah laki-laki dengan perempuan. Kalau jenazah laki-laki, maka dia dikafani tanpa ada sehelai pakaian pun yang melekat pada tubuhnya. Karena Nabi SAW pada saat beliau meninggal dunia, beliau dikafani dalam keadaan tubuh beliau tidak memakai sehelai pakaian pun, dan juga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tidak memakai sorban. Adapun bagi seorang wanita, maka ya, jenazahnya ini ditutup dengan beberapa lapisan. Lapisan yang pertama adalah ditutup terlebih dahulu dengan sarung, yaitu menutup aurat yang sewajarnya, yang bisa menutup aurat mulai dari lutut sampai ya dadanya. Itu ditutup dengan menggunakan sarung. Baru setelah itu dipakaikan pakaian gamis atau qamis. Ya, dipakaikan pakaian gamis. Lalu setelah itu yang ketiga, kepalanya dipakaikan apa? Dipakaikan jilbab. Nah, ini terkait tentang pakaian yang melekat pada jenazah wanita. Adapun jenazah laki-laki, sekali lagi, maka tidak sehelai pun melekat pada tubuhnya. Seluruh pakaiannya ditanggalkan. Nah, kita akan coba bagaimana cara mempraktekkan ya mengkafani jenazah. Ustaz, ada kain kafan Ustaz? Nah, kain kafan di sini disesuaikan dengan
keadaan jenazah ya. Karena postur orang itu kadang beda-beda. Ada yang posturnya kurus kecil, ada juga yang posturnya tinggi besar. Maka kebutuhan terkait tentang kain kafan itu bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, tes ya. Sebelum kita menggelar kain kafannya, terlebih dahulu kita buat tali ikatan seperti ini. Yang ini nanti fungsinya adalah untuk mengikat kain kafan yang kita bungkuskan ke jenazahnya. Ya taruhlah. Dan di sini nggak ada ketentuan ya, kain pengikatnya butuh berapa, sesuai dengan kebutuhan saja. Boleh pakai 3 ikatan, kalau sekiranya memang cukup 3 ikatan, silakan 3 ikatan. Bahkan boleh juga 5 sampai 7 ikatan. Kita buat 7 aja paling tidak. Di sini kain kafannya agak kecil ya. Nanti yang jadi jenazahnya kalau bisa yang kurus kecil. Karena kalau gede nggak muat nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi nggak apa-apa. Nanti sesuai kebutuhan. Kalau memang lebih kita tarik. Nah, setelah kainnya ini dibentuk seperti ini, dipasang seperti ini, setelah itu baru di atasnya kita gelar kain kafannya. Kalau laki-laki berapa lapis? 3 lapis. Nah, ini kecil banget ini, sempit banget. Nah, sebelum kita gelar ke kain kafan yang kedua, maka dianjurkan di setiap kita menggelar kain kafan itu kita taburkan apa? Minyak wangi. Kalau diperintahnya dalam hadis, wangi-wangiannya itu berasal dari wangi bukhur yang diasapkan. Tahu ya, parfum Arab yang bukhur, yang keluar apa? Keluar asapnya, itu lebih afdal. Tapi kalau misalkan kita nggak punya, maka boleh dengan wangi-wangian apa saja. Ini dioleskan di seluruh kain kafan terlebih dahulu. Nah, baru setelah kita oleskan kain kafan, baru menggelar kain kafan yang kedua. Di sini ada berapa? Ada 4. Kalau gitu biar lebar kita bikin 2 aja jadi berarti. Iya. Nah, ini masih anggap 1 aja ini ya. Kita anggap 1 ya, karena ini kain kafannya agak tipis. Dan mungkin kita bikinnya 2 lembar aja, anggap aja 3 ya. Ya kalau Allah memang nggak cukup kain kafan. Nah, ini kita sama juga. Ya kita usapkan pakai apa? Pakai parfum. Begitu seterusnya sampai 3 lapis. Jadi setiap kita pasang kain kafan, maka dioleskan apa? Dioleskan wangi-wangian di atasnya. Sama ini juga dioleskan wangi-wangian. Ada 5 kayaknya. Lebih. Satu lagi. 5. Ada 5 ya? 4 atau 5? 5 Ustaz. Iya. Iya. 1 lagi. Anggap 3 aja ya. Iya. Baik, setelah kita kasih wangi-wangian seluruhnya, baru setelah itu kita pindahkan jenazahnya. Kita pindahkan dari tempat pemandian. Dan ingat, pada saat kita memandikan jenazah, tetap dalam keadaan posisinya apa? Auratnya tidak boleh dibuka. Ya, ada sejadah atau sarung. Jadi begitu kita selesai memandikan jenazahnya, setelah itu kita keringkan pakai apa? Pakai handuk, dikeringkan pakai handuk.
Nah, handuk atau kain yang menutupi aurat jenazah ini nggak boleh diangkat, karena haram bagi seseorang untuk melihat aurat muslim yang lainnya meskipun dia sudah meninggal dunia. Maka dikeringkan ya jenazah yang sudah dimandikan, lalu kain yang tadi digunakan untuk menutup jenazah selama memandikan itu kan basah. Maka kalau basah harus diganti dengan yang apa? Dengan yang kering. Maka kita ambil kain atau sarung yang kecil, lalu kemudian yang basah ini akan kita apa? Kita tarik, kita ambil. Tapi jangan ditarik dulu, tapi ditutup dulu. Ditutup dulu dengan kain yang kering terlebih dahulu. Baru setelah ditutup yang tadi basah itu pelan-pelan kita apa? Kita ambil, sehingga aurat dari jenazahnya itu tidak apa? Tidak tersingkap. Jadi boleh pakai handuk atau boleh dengan kain yang panjang yang menutupi seluruh jasad dari siapa? Dari jenazah. Jadi mana saja yang berpuasa. Nah, baru setelah itu kita pindahkan jenazahnya, lalu kita taruh di atas kain kafan. Nah, silakan. Ada yang mau jadi jenazahnya? Masya Allah. Mas Fauzan, silakan Mas Fauzan. Nah, kemarin ada pertanyaan, gimana kalau jenazahnya adalah orang yang meninggal dalam keadaan berihram, dalam keadaan umrah atau haji? Nah, khusus jenazah yang meninggal dalam keadaan umrah atau haji, maka kain kafannya nggak boleh dikasih parfum, karena terlarang bagi orang yang melaksanakan ihram, entah dengan umrah atau haji, terlarang menggunakan alat wangi-wangian. Jadi nggak boleh dipakaikan parfum di kain kafannya. Jadi dibiarkan begitu saja kain kafannya. Tapi kalau selain itu, maka sunnahnya adalah dengan apa? Dengan menaburkan wangi-wangian di kain kafannya. Nah, silakan. Ya. Iya, pas. Pas, Masya Allah, lebih panjang. Ada bawah sedikit. Nah, sebelum ditutup, jadi sebagian pendapat para ulama ada yang menganjurkan bahwasanya selain memberikan wangi-wangian pada kain kafannya, dianjurkan juga memberikan wangi-wangian pada jenazahnya. Di antaranya adalah yang diberikan wangi-wangian di bagian daripada anggota sujudnya. Anggota sujud berarti meliputi apa? Keningnya dikasih parfum, kemudian hidungnya juga diolesi parfum, kemudian kedua telapak tangannya dikasih apa? Dikasih parfum, yang kanan dan kiri. Cukup satu kali, jangan seperti orang lagi wuduin tiga kali, cukup satu kali kalau dirasa cukup. Kemudian kedua lututnya, kemudian setelah itu apa? Ujung kakinya. Ini diberikan apa? Diberikan parfum. Dan sebagian para ulama, meskipun ini tentunya tidak ada dalilnya dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian para ulama menganjurkan agar bagian anggota tubuhnya yang memiliki lubang itu ditutup dengan menggunakan ditutup dengan menggunakan kapas. Jadi lubang hidungnya ditutup, kemudian lubang telinganya juga ditutup, bahkan juga bagian dari lubang duburnya juga ditutup dengan menggunakan kapas. Ya, ini sekali lagi pendapat sebagian para ulama. Dan sebagian daripada ulama madhab yang lainnya juga menganjurkan agar di bagian kelaminnya, mohon maaf, itu juga ditutup dengan apa? Dengan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian. Makanya kalau misalkan nanti teman-teman itu beli paketan kain kafan, biasanya di situ juga ada di dalamnya ada selembar kain yang fungsinya adalah sebagai apa? Sebagai celana dalam. Ya, sebagai celana dalam. Kenapa dianjurkan oleh sebagian para ulama menggunakan hal tersebut? Karena misalkan kalau la qadarullah, yang tadinya sudah dimandikan bersih, tiba-tiba kemudian keluar lagi apa? Kotoran dari jenazah tersebut.
Ya, maka untuk menghindari hal tersebut, kalau misalkan itu terjadi, maka paling tidak apa? Paling tidak, ya hal tersebut tidak menyebabkan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kalau mengeluarkan bau yang tidak sedap, nanti khawatirnya jadi apa? Jadi bahan omongan di antara yang masyarakat orang-orang. Maka sebagian menganjurkan hal tersebut, meskipun sekali lagi tidak ada dari hadis Nabi SAW yang menjelaskan perkara tersebut. Lalu kemudian ada pun posisi tangan tidak ada ketentuan harus dengan bersedekah. Artinya di sini ada kelonggaran, ada kelonggaran. Boleh dengan diluruskan seperti ini saja. Terlebih lagi kalau misalkan jenazahnya sudah lama meninggalnya, kalau dipaksakan nanti dia disedekahkan, karena ini sudah mengeras, maka khawatirnya akan patah, dan kita akan terkena larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kasru admi mayyitin kakasriha hayyan, bahwasanya barang siapa yang mematahkan tulang atau bagian tubuh dari orang yang meninggal dunia, itu sama hukumnya seperti mematahkan anggota tubuh orang yang masih hidup. Maka diluruskan saja seperti ini. Nah, baru setelah itu kita akan bungkus dengan menggunakan kain kafan. Bungkusnya dari mana? Dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebagian ulama menganjurkan dibungkusnya mulai dari sebelah kiri. Tapi ini sekali lagi pendapat. Tidak ada dalilnya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau selama itu tidak ada dalil yang khusus menunjukkan perkara tersebut, maka ada keleluasaan di dalamnya. Kita akan coba mulai membungkus jenazahnya, katakanlah mulai dari sebelah kiri dulu Ustaz. Mulai dari sebelah kiri terlebih dahulu. Dan nggak ada doa khusus ketika mengkafani jenazah. Sesanya nggak apa-apa. Nah, itu satu. Nah, ini agak dikencengin ditarik, lalu kemudian dikencangkan di sini. Tapi nggak usah kencang-kencang ya Mas Fauzan, nanti nggak bisa nafas. Kemudian setelah itu baru tarik yang sebelah. Ini kurang lebar juga, dikeraskan. Ini baru sekali Kemudian ini lagi untuk yang kedua kali. Nggak sesat ya? Nggak, aman. Kemudian ini masih yang kedua kali juga. Nggak usah dua kali aja cukup. Taruhlah anggap ini sudah berapa? Sudah 3. Ini tidak 3 bisa ini? Nggak bisa. Anggaplah sudah berapa? Sudah 3 kali katakanlah. Berarti sudah apa? Sudah selesai sampai di sini. Nah, nanti setelah itu baru kemudian kita kita ikat. Dan sekali lagi, ikatan di sini tidak ada ketentuan berapa jumlahnya. Kalau kita rasa cukup dengan 3 ikatan, cukup dengan 3 ikatan. Yang terpenting adalah fungsi dari ikatan ini adalah bagaimana agar kemudian jenazahnya ini tidak terbuka. Dan ikatnya jangan dengan ikatan yang mati, tapi ikatnya dengan ikatan yang terbuka. Jangan diikat mati sehingga sulit untuk untuk dibuka, tapi diikat dengan ikatan yang terbuka. Boleh seperti ini kita ikatkan bagian kepalanya mana tadi? Oh ini kita ikat bagian dadanya satu boleh, kemudian bagian pinggulnya satu juga boleh ikat satu. Bagian lututnya satu boleh. Udah gitu aja lah. Contoh saja. Kemudian bagian lehernya satu.
Sini boleh. Jangan kencang-kencang. Nanti potong videonya, tiba-tiba bangkit, hidup lagi. Nah, kalau tadi orang yang meninggal dalam keadaan melaksanakan ibadah umroh atau haji, maka ini kepalanya jangan ditutup, tapi dibiarkan terbuka. Karena kata Nabi SAW, orang yang meninggal dalam keadaan berihram, entah dengan umroh atau haji, maka Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan bertalbiyah. Jadi dibuka bagian apa? Bagian kepalanya. Selain daripada itu, maka apa? Maka ditutup. Ini diikat bagian lehernya, kemudian bagian kakinya. Nah, bagian yang lebih di sini, kalau misalkan dia cukup panjang, ya kita ikatkan di sini. Kalau dia cukup panjang, sekiranya bisa ditarik ke sini dan ikut diikat di sini, maka diikat bersama dengan ikatan yang di leher. Kalau memang sisanya apa? Cukup. Sama juga kalau sisa yang di kaki itu cukup panjang, maka sisa yang di kaki ini kita tarik ke bagian ini ya, ke bagian apa? Pergelangan kakinya, ikatan yang sini. Tapi kalau misalkan sisanya sedikit seperti ini, maka diikat sendirian. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita selesai dari apa? Dari mengkafani jenazah. Ya, simpel ya, sederhana ya, bisa dipahami. Jadi gampang. Ya sebenarnya apa? Gampang. Yang membuat itu terasa sulit karena mentalnya. Gak semua orang berani. Ya, gak semua orang berani. Nah, setelah selesai dikafani seluruhnya, dan sebenarnya ketika membawa jenazah itu tidak harus dengan menggunakan keranda. Dibopong dalam keadaan seperti ini pun boleh. Tapi khawatirnya nanti, karena ini nggak terbiasa di masyarakat kita, maka khawatirnya apa? Akan terjadi keributan. Karena memang tidak ada ketentuannya harus dibawa dengan keranda. Di sebagian negara Arab ada yang dibopong seperti ini, dibopong dengan apa? Menggunakan kain dapan sampai di mana? Sampai di pekuburannya. Ya, begitu selesai mengkafani jenazah, baru setelah itu kita berwajiban untuk apa? Untuk mensolatkan. Jadi buka aja Mas Fauzan, susah. Iya, baru kita mensolatkannya. Dan mensolatkan jenazah itu posisinya adalah sekali lagi kepalanya di sebelah kanan kiblat, sedangkan kakinya di sebelah kiri kiblat. Jadi posisinya seperti ini. Ya, posisinya seperti ini. Kadang ada sebagian orang memiliki pemahaman jenazah itu dibalik, jadi kepalanya di kiri, kakinya di kanan. Dan itu pernah kejadian. Ya, pada saat ya bapak saya yang meninggal dunia, tiba-tiba ada yang mengubah arahnya. Yang tadinya arahnya seperti ini, tapi dirubah ke kepalanya sana, kakinya ke sana. Akhirnya kemudian apa? Terbalik. Setelah saya lihat-lihat, apakah ada pendapat di antara para ulama yang mengatakan hal yang demikian? Ternyata memang ada, tapi sekali lagi pendapatnya adalah pendapat yang lemah. Jadi yang benar adalah posisi kepala jenazah di sebelah kanan kepalanya, sedangkan kemudian kakinya di sebelah kiri. Dan cara mensolatkannya adalah kalau jenazahnya laki-laki, maka posisi imam adalah berada di mana? Di kepala, persis berada di kepalanya. Kalau kemudian jenazahnya wanita, maka imam posisinya berada di tengah-tengah, di pusar atau di bagian dada atau di bagian perutnya. Itu posisi apa? Posisi imam. Adapun makmum yang ikut sholat jenazah, maka dianjurkan untuk membuat tiga shaf. Nah, pada hadis yang pernah kita pelajari, kalau bisa sekurang-kurangnya jenazah itu disolati oleh 40 orang yang mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Karena kalau disolati oleh jumlah yang demikian dengan syarat yang tadi disebutkan, maka kelak orang-orang tersebut akan memberikan syafaat kepada jenazahnya tersebut.
Maka ini pentingnya kita apa? Kita ya berharap kalau kemudian meninggal dunia disolati oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dianjurkan sekali lagi membuat tiga shaf. Jadi kalau misalkan yang hadir tadi katakanlah 40, berarti usahakan 40 makmum ini membuat tiga shaf. Satu shaf nggak harus sampai penuh. Ya yang penting buat berapa? 3 shaf. Mungkin berapa? 13 orang, 13 orang, 13 orang. Shaf pertama 13, shaf kedua 13, shaf terakhir 14 orang. Nah itu sunnahnya seperti itu. Kecuali kalau misalkan ternyata banyak orang yang mensolatkan, kalau dipaksakan 3 shaf maka enggak muat, maka baru buat shaf yang baru, shaf keempat, kelima dan seterusnya. Tapi sekali lagi sunnahnya adalah paling tidak membuat tiga shaf. Kemudian baru setelah itu disolatkan. Ya, sholatnya tentunya terdiri dari berapa kali takbir, Bapak? 4 kali takbir. Takbir yang pertama, setelah takbir pertama membaca apa? Surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua, setelahnya membaca apa? Salawat kepada Nabi. Kemudian takbir yang ketiga, ya, mendoakan jenazahnya. Kemudian setelah itu takbir yang keempat, ya, takbir yang keempat selesai. Sebagian ada yang mendoakan dengan doa yang lainnya, dengan zikir yang lainnya, tapi sebagian yang lainnya hanya diam saja, baru setelah itu apa? Setelah itu salam. Kalau kita yang biasa atau pernah umroh atau haji dan ikut sholat jenazah di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, sholat jenazah itu salamnya hanya berapa kali? Hanya 1 kali saja, ke kanan saja, tidak salam lagi ke kiri. Ya. Jadi ini sudah selesai dari mengkafani dan juga mensolatkan jenazah. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Silakan langsung, Mas. Panas. Menguburkan. Ya. Memang untuk pengurusan jenazah itu lebih afdolnya adalah disegerakan. Ya, lebih afdolnya disegerakan dan tidak dianjurkan untuk ditunda-tunda terlalu lama, kecuali kalau ada udzur tertentu. Sama seperti misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu meninggal pada hari apa? Hari Senin, dan beliau baru dikuburkan kapan? Di malam Rabunya. Artinya itu ada sekitar lebih dari 24 jam baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan. Tapi Nabi SAW dikuburkan terlambat. Kenapa? Karena ada udurnya. Di antara udurnya apa? Bahwasanya para sahabat ketika itu disibukkan untuk memilih pemimpin setelah meninggalnya siapa? Meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka terjadi banyak perselisihan di antara para sahabat terkait tentang apa, di mana Nabi dikuburkan. Kemudian belum lagi berkaitan tentang ketika Nabi meninggal dunia, semua orang ingin ikut mensolatkan, sehingga orang yang mensolatkan Nabi ketika itu terjadi dalam bergelombang-gelombang, dan ini memakan waktu yang cukup panjang. Jadi kalau ditanyakan lebih baik mana, ya dianjurkan untuk disegerakan, kecuali kalau ada apa? Ada udzur tertentu. Ya, maka kalau misalkan ada kerabat kita yang meninggal dunia, lalu kemudian kita berada di tempat yang jauh, maka sebaiknya jangan pesan kepada keluarga tunggu sampai saya pulang baru diurusin jenazahnya, enggak. Tapi ya, sampaikan kepada keluarga agar jenazahnya apa? Segera diurus. Kalaupun nanti kemudian kita nggak bisa ikut nyolatinnya, maka kita boleh nyolatinnya di mana? Di atas kuburannya. Ya, langsung sholat jenazah di atas kuburannya. Ya, wallahu ta'ala alam bishawab. Ya, nah,
Untuk keperluan jenazah seperti kain kafan dan lain sebagainya itu diambil dari harta siapa? Dari harta jenazahnya. Ya, diambil dari harta jenazahnya. Bahkan kata sebagian para ulama, harta untuk membiayai jenazah ini didahulukan dibandingkan dengan membayar hutang. Jadi dia didahulukan terkait tentang ya biaya pengkafan mengurus jenazahnya sebelum kemudian membayarkan hutang piutang dari siapa? Dari jenazahnya. Nah, ada lagi pertanyaan? Nah, ketika memakamkan itu talinya harus dilipat. ya tidak ada ketentuan. Jadi tidak ada ketentuan bahwasanya ketika akan dimasukkan ke liang lahat, apakah kemudian tali pocongnya ini dibuka atau tidak? Tidak ada ketentuan. Jadi tidak ada ketentuan untuk harus membukanya. Dibiarkan begitu saja juga tidak apa-apa. Nah, Pemasukannya itu dari kaki atau samping? maksudnya? Dari lubangnya masukin ke liang itu dari arah kakinya. Ya sebenarnya bisa barengan sebenarnya. Bisa dengan berbarengan. Ya, kalau yang lebih memudahkan itu sebenarnya bagian kakinya. Ya lebih mudahkan. Panjang gitu. Ya. Walaupun itu sebenarnya ada kelonggaran di dalamnya. Tidak menjadi sebuah keharusan. Dilihat pada situasi dan kondisinya. Jadi kalau memudahkan bagian kakinya dulukan bagian kakinya. Allah. Termasuk memposisikan itu miring. Iya, dimiring. Liang lahat itu kan kecil. Dia nanti posisinya ada miring menghadap ke arah apa? Ke arah kiblat. Jadi jenazah ketika akan dimasukkan ke liang lahatnya maka dimiringkan ke sebelah kanan menghadap ke kiblat, menghadap ke arah kiblat. Nah, silakan Mas. Kegunaannya untuk mengazankan adzan di Hmm. tersebut gimana? Iya. Kalau mengazankan, saya tidak tahu apakah ada dalilnya. Karena kalau yang kami amalkan bahwasanya ketika ada jenazah yang meninggal dunia, lalu kemudian dikuburkan, maka tidak diazankan dan tidak diiqamahkan. Karena sesungguhnya adzan itu adalah panggilan untuk apa? Untuk sholat. Hal yang bermanfaat bagi jenazah, yang pertama adalah pada saat dia mengalami sakaratul maut, kita talqinkan dengan la ilaha illallah. Tapi kalau kemudian dia sudah meninggal dunia, maka yang paling bermanfaat adalah apa? Kita doakan dengan doa ampunan. Nabi SAW pernah ketika menguburkan salah seorang jenazah, salah seorang sahabat, maka Nabi berkata kepada sahabat-sahabat yang hadir di kuburan tersebut, istaghfiru li akhikum fa innahu al yus'al. Mohonkan ampunan kepada saudara kalian yang telah meninggal dunia ini, karena sesungguhnya saat sekarang ini dia sedang ditanya oleh malaikat. Ya, jadi kalau saya secara pribadi lebih condong kepada tidak diadzankan. Ya, tidak diadzankan. Karena sekali lagi adzan itu adalah panggilan untuk sholat. Akan lebih bermanfaat kalau kemudian yang kita panjatkan adalah apa? Doa agar jenazah tersebut dimohonkan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, baik, jelas ya? Ada lagi? Kalau sudah seperti ini, insya Allah kita sudah selesai dari tata cara pengurusan jenazah. Jadi insya Allah ini adalah praktek yang sederhana, praktek yang simpel, mulai dari memandikan sampai dengan mengkafani. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan, ya paling tidak ya sekali dua kali dalam seumur hidup kita. Jangan sampai tidak diamalkan, karena ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas terkait tentang fikih umroh, insya Allah ya, terkait tentang fikih umroh ya. Insya Allah kita akan langsung praktekkan juga ya. Mungkin nanti dibuat mini Ka'bah pakai kardus aja kali ya Mas Fauzan, atau yang lainnya ya, insya Allah ta'ala. Baik, cukup ya, sudah cukup jelas ya. Baik, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih kepada Mas Fauzan dan
teman-teman yang lainnya yang sudah menyiapkan peralatannya. Dan semoga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bisa buat kain ihram juga, lumayan.